4 pesawat modifikasi cuaca dikerahkan demi pembangunan Bandara IKN. Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan, 4 pesawat dikerahkan untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Sekarang ini kami sudah mengerahkan 4 pesawat, teknologi modifikasi cuaca, untuk pengkondisian udara. Tetapi masih hujan juga, kata Budi di sela kick-off Pekan Nasional Keselamatan Jalan, PNKJ, 2024 di Jakarta, Minggu. Menhub mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pembangunan Bandara VVIP IKN yang diberi nama Nusantara Airport, adalah hujan yang terjadi secara terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur. Dia mencontohkan, pada bulan Juni lalu, dalam 30 hari, waktu yang digunakan untuk pembangunan Bandara Very Important Person, VVIP, IKN hanya 8 hari, karena hanya di hari tersebut yang cerah. Oleh karena itu, pihaknya bersinergi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mendukung pembangunan bandara tersebut. Tapi memang harus diakui bahwa hari-hari di sana, Kalimantan Timur, itu hujan terus. Bulan lalu, Juni, itu 1 bulan, ada 8 hari saja yang bisa beroperasi, pengerjaan pembangunan Bandara VVIP IKN, terang Budi. Meski begitu, dia menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan percepatan pembangunan Bandara VVIP IKN. Lebih lanjut, Budi mengaku bahwa pihaknya juga telah diundang oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dijadwalkan pada Kamis 25 Juli dengan agenda menyampaikan laporan terkait progres pembangunan Bandara VVIP IKN. Nanti hari Kamis, kami akan diundang rapat oleh Bapak Presiden, Joko Widodo. Tentu kami berusaha sesuai dengan rencana untuk 17 Agustus, kata Budi. Bandara VVIP IKN ditargetkan bisa beroperasi pada 1 Agustus 2024 untuk mendukung pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Progres pekerjaan fisik Bandara IKN sampai dengan minggu ke-25 telah mencakup beberapa aspek, di antaranya pekerjaan baja, instalasi pipa plumbing, atap, dinding, dan elektrikal di terminal VVIP, pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, dan rangka baja di terminal VIP. Selanjutnya, pekerjaan struktur atas lantai 1, 4 gedung ATC, pekerjaan pilecap dan instalasi plumbing gedung administrasi dan operasional, pekerjaan mini pile dan pipa plumbing di gedung PKPPK, serta pekerjaan struktur atas gedung substation. Aspek lainnya, pekerjaan struktur atas gedung peribadatan, pekerjaan struktur lab karantina, pekerjaan mini pile bangunan powerhouse, pekerjaan cut and fill, galian udit, geotestile, agregat di jalan akses utama, UDITC, embung, dan jalan perimeter barat, pekerjaan fondasi pancang gedung ruang pompa dan GWT, serta STP, serta pekerjaan pondasi rumah dinas. Presiden, begitu lampu hijau siap, saya akan berkantor di IKN. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya siap berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, secepatnya jika sudah ada sinyal lampu hijau atau tanda kesiapan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai menyaksikan laga pembuka Piala Presiden di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat sore. Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor di IKN, kata Presiden saat ditanya awak media soal kesiapan berkantor di IKN, berdasarkan rekaman yang diterima di Jakarta, Jumat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afghanistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta,
Senin 8 Juli. Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor presiden yang akan ditempati. Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan. Sudah dapat laporan, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memastikan air, listrik hingga jaringan internet akan siap digunakan saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, IKN. Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke, saat 17 Agustus, kata Basuki saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu. Pencari properti di IKN didominasi generasi muda 18-34 tahun. Hasil studi portal properti Rumah 123 terkait tren pasar properti kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, mengungkapkan para pencari properti di kawasan IKN didominasi oleh generasi muda. Head of Research Rumah 123 Marisa Jaya di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa selama periode Januari-April 2024, pencari properti di kawasan IKN didominasi generasi muda dengan rentang usia 18-34 tahun, dengan rincian di Balikpapan, 56,9%, Kutai Kartanegara, 71,4%, Penajam Pasir Utara, 48,5%, dan Samarinda, 56,4%. Proporsi pencari properti pada rentang usia 35-64 tahun juga terlihat cukup signifikan, seperti di Balikpapan, 42,8%, Kutai Kartanegara, 28,6%, Penajam Pasir Utara, 51,5%, dan Samarinda, 43,6%. Ketertarikan terhadap proyek IKN menjadi faktor signifikan menarik minat generasi muda dalam mencari properti di kawasan tersebut, katanya. Generasi ini, yang umumnya selalu mengikuti perkembangan terkini, ingin mengetahui lebih banyak tentang prospek dan perkembangan proyek besar IKN. Mereka juga tertarik melihat proyek-proyek yang akan dibangun di IKN dan bagaimana prospek perkembangan kawasan ini di masa depan, kata Marisa. Selain itu, lanjutnya, sebagian dari mereka juga melihat IKN sebagai peluang investasi properti. Dalam konteks ini, generasi muda yang telah memiliki daya finansial kuat mencari celah investasi di wilayah yang baru dengan potensi pertumbuhan tinggi. Mereka bisa saja melihat kawasan sekitar IKN sebagai area yang memiliki prospek kenaikan nilai properti yang besar di masa depan, terutama mengingat berbagai proyek pengembangan infrastruktur hingga fasilitas publik yang direncanakan, kata Marisa. Permintaan properti di kawasan IKN didominasi rumah tapak dan tanah. Generasi muda, usia 18-34 tahun, menjadi kelompok peminat terbesar. Mereka tertarik mencari properti didasari pada keingintahuan perkembangan proyek IKN hingga prospek investasi. Mayoritas peminat berasal dari kawasan IKN dan Jakarta, dengan preferensi harga rumah yang bervariasi dari kelas menengah hingga menengah atas. Dari sisi profil asal pencari di keempat area, permintaan didominasi warga yang berasal dari sekitar wilayah IKN dan Jakarta. Di Balikpapan, pencari properti tertinggi berasal dari kota itu sendiri, 29,9%, Jakarta, 21%, dan Samarinda, 13,2%. Sementara di Kutai Kartanegara, permintaan banyak berasal dari Jakarta, 23,4%, Samarinda, 15%, dan Balikpapan, 10,5%. Di Penajam Pasir Utara, permintaan tertinggi juga berasal dari Jakarta, 31%, diikuti warga asal Balikpapan, 9,5%, dan Samarinda, 6,1%. Di Samarinda, permintaan terbesar berasal dari warganya sendiri, 39,3%, disusul Balikpapan, 19%, dan Jakarta,
13,7%.